Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Pada video kali ini kita akan membahas lebih lanjut bagaimana mata kuliah Hukum Administrasi Negara lanjutan mengenai materi Hukum Kekayaan Negara. Di mana sebelumnya kita telah mempelajari bahwasannya kekayaan negara itu adanya domain publik, adanya juga yang dimiliki pemerintah. Yang domain publik ini kita jelaskan itu adalah bumi, air, dan serta kekayaan yang terkandung di dalamnya itu yang dikuasai oleh negara. Sedangkan yang dimiliki pemerintah artinya kekayaan negara itu memang benar-benar dimiliki oleh pemerintah. Di pertemuan sebelumnya juga kita sudah membahas bagaimana itu tentang adanya yang kekayaan yang dipisahkan ataupun tidak dipisahkan. Di situ nanti juga saudara sudah melihat dari mana didapatkan suatu kekayaan negara. Jadi kalau kita membahas materi tentang cara negara mendapatkan kekayaan negara, sepertinya tidak jauh-jauh dari sebelumnya sudah saya jelaskan. Sebenarnya ini ada kemiripan juga di nanti materi keuangan negara setelah mid semester. Itu bisa melalui dari pajak negara, bea cukai, misalnya dari PNBP, misalnya itu retribusi perizinan pusat dan daerah, itu adalah retribusi-retribusi dari misalnya parkiran atau segala macamnya itu kan pendapatan. Nah, ada dari badan usaha milik negara dan bahan usaha milik desa seperti itu. Ada juga dia mendapat misalnya dari hibah dan bantuan lainnya yang sifatnya itu tidak mengikat. Nah, ada juga kekayaan negara ini didapatkan ya karena bumi, air, serta kekayaan terkandung di dalamnya itu dikuasai oleh negara. Misalnya itu misalnya kayak misalnya hutan. Hutan itu kan dikuasai oleh negara. Namun dalam hutan ini juga kan ada misalnya pohon pinus ini. Misalkan kita pohon pinus itu kita ketahui rupanya di hutan itu ada diambil getahnya. Itu kan menjadi sebenarnya sumber pendapatan juga, sumber kekayaan juga seperti itu. Dalam hal ini pendapatan negara atau kekayaan negara itu di mana dari dapatkan yang atau misalnya dari hibah juga misalnya itu adalah semua penerimaan negara yang berhasil dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak atau PNBP atau cost recovery, serta penerimaan hibah dari dalam ataupun luar negeri. Inilah dia pendapatan negara ataupun hibah tadi. Nah, tadi kan kita ada menyinggung tentang pajak. Penerimaan perpajakan ini contohnya itu misalnya pajak dalam negeri. Itu kan semua penerimaan negara yang berasal dari pajak penghasilan. Itu kita kenal itu PPH. Baru pajak pertambahan nilai. Itu PPN. Pajak bumi dan bangunan itu PBB. Baru itu bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Itu kalau disingkat itu BPHTB, ya kan? Baru cukai dan pajak-pajak lainnya. Inilah dia banyak penerimaan pajak dalam negeri itu sendiri. Sedang ada lagi pajak dari perdagangan internasional itu adalah semua yang berasal dari bea masuk ataupun bea keluar. Penerimaan negara bukan pajak PNPB itu contohnya itu adalah semua penerimaan yang diterima negara dalam bentuk pertama itu penerimaan sumber daya alam. Contoh itu yang migas, non migas. Kedua itu bagian laba dari BUMN, Badan Usaha Milik Negara, dan PNBP lainnya. Baru yang terakhir itu pendapatan layanan umum atau yang disingkat itu BLU. Materi berikutnya itu tentang pengadaan dan penghapusan kekayaan negara. Sebenarnya ini udah kita bahas ya dalam diskus kita itu kelompok 1 ya. Kalau saya tidak salah saya berikan tugas dan persentase dan sudah dipresentasekan. Namun bisa ya secara sekilas saja nanti akan saya jelaskan karena di kelas sebenarnya sudah saya jelaskan ketika pada saat itu kelompok 1 mempresentasikan hasil dari tugasnya. Nah, pengadaan barang. Ini sebenarnya pengadaan barang yang dilakukan oleh pemerintah itu adalah dengan cara lelang.
Itu bisa cara lelang ini banyak ya ragamnya. Ada dia lelang secara elektronik, ada dia yang secara non lelang atau dia dilakukan secara seleksi, ada juga yang dia lelang tapi melakukan seleksi manual. Untuk dilakukannya suatu pengadaan itu sebenarnya perlu dilakukan terlebih dahulu itu perencanaan. Perencanaan dalam hal ini adalah perencanaan kebutuhan dan penganggaran, yang mana dokumen pengadaannya adalah itu berupa misalnya pembelian, hibah, baru keputusan pejabat yang berwenang dan lain-lain. Sedangkan penghapusan kekayaan negara ini sendiri itu adalah tindakan menghapus badan milik negara. Kekayaan milik negara dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan penggunaan barang atau kuasa penggunaan barang dan atau pengelolaan barang yang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. Nah, ini sebenarnya udah kita bahas ya. Bagaimana itu pengelolaan barang, penghapusan barang milik negara itu harus dilakukan secara penghapusan dari daftar barang, penghapusan dan itu misalnya penghapusan dan daftar barang dari pengguna atau si pemilik kuasa pengguna tadi. Yang kedua itu adalah penghapusan dari daftar barang negara ataupun daerah. Nah, maka dalam hal itu, adapun penghapusan barang ini juga dapat dilakukan dengan cara misalnya penjualan, tukar menukar, hibah, atau penyertaan modal pemerintahan pusat yang lain sebagainya. Biasanya ini kalau untuk penghapusan barang, ada barang-barang yang dimiliki pemerintah itu banyak yang tidak bisa dipakai lagi. Misalnya contoh dalam mobil dinas misalnya itu kan pemilik yang dimiliki pemerintah mungkin sudah terlalu usang ataupun tua, itu biasanya itu dijual kepada dengan cara lelang, dilelangkan. Nah, atau hal-hal yang lain yang sebagainya yang berupa demikian. Mungkin inilah perkuliahan kita pada hari ini. Demikianlah perkuliahan kita pada hari ini. Dan untuk menutup pengakhiran kuliah kita juga, bahwasannya kita sudah selesai sebelum mid semester ini, semua materi sudah saya ajarkan kepada saudara juga dalam hal ini untuk merangkum pelajaran-pelajaran kita terlebih dahulu. Nanti bahan-bahannya akan saya berikan juga dan saudara banyak juga baca buku karena kehan lanjutan ini bukunya itu tidak dalam satu buku tapi terpisah-pisah. Misalnya kita nanti bahas tentang kekayaan negara, kalau saudara cari di hukum administrasi negara bisa jadi tidak saudara temukan. Itu makanya banyak bukunya yang terpisah-terpisah. Makanya saudara manfaatkan, pergunakan waktu di rumah membaca jurnal atau penelitian tentang bagaimana materi-materi perkuliahan kita pada hari ini. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.